silakan. Iya. Mustahil percaya Al-Quran ini bagaimana itu argumennya Bang Edis? Jadi tidak ada orang yang waras akan mempercayai Al-Quran. Begitu. Orang yang hari ini percaya Al-Quran adalah orang-orang yang tidak pernah meneliti buku tersebut. Orang yang hari ini percaya Al-Quran adalah orang yang senang membaca huruf Arab, tetapi dia tidak mengerti artinya. Bagaimana bisa Bang Edis menyimpulkan seperti itu? Karena ketika saya baca isinya ya seperti itu, kacau balau. Saya kasih satu contoh sederhana. Saya kasih ini, kalau bahas yang teknis banyak orang Islam nggak ngerti. Gini aja lah, kita bahas sederhana. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya tanda baca atau harokat. Betul nggak? Ya. Ada kasroh, ada fathah, ada domah, betul? Ya, betul. Jadi huruf alif itu bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U, betul? Betul. Nah, di dalam Bible dulu ada seseorang bernama Abram. Abram ini dia punya istri yang mandul, tidak punya keturunan sampai waktu yang lama, sampai masa tuanya. Lalu kemudian Tuhan berjanji kepadanya bahwa dia akan memberikan Abraham seorang anak laki-laki. Oke? Nah, jadi kalau kita baca Bible, Tuhan mengganti nama itu dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak banyak bangsa. Itu arti dari Abraham itu. Mulai sekarang namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, ketika kita membaca kitab yang keluar abad ke-7, ya, kitab karang-karangan orang Arab abad ke-7, di situ bukan tertulis Abraham. Sekalipun itu bisa dibaca Abraham. Nah, sekarang saya mau tanya, apa arti Ibrahim? Arti? Ibrahim. Ayah Nabi dan Rasul. Apa bahasa Arabnya ayah? Abu. Bukan ib. Kalau memang bapak itu berarti bacanya Abraham, bukan Ibrahim. Abba itu bapak, betul nggak? Jadi begini Bang ya, Anda tidak tahu namanya suatu adat, tahu apa namanya logat, tahu logat nggak, bahasa logat tahu nggak? Tahu. Nah, logat asal mula dari kata Ibrahim, kalau di dalam bahasa Ibrani itu adalah Abraham, itu logatnya orang Ibrani. Tetapi logatnya bangsa Ismail ya, yang sama-sama keturunan Abraham, itu logatnya itu Ibrahim. Contohnya seperti orang Jawa. Orang Jawa itu logatnya beda-beda. Orang Jawa itu ada yang mengatakan opo, ada yang mengatakan apa. Cuman beda A dan U gitu loh. Sudah? Seperti itu. Paham nggak? Itu logat. Paham. Gitu loh. Sebenarnya maknanya sama aja maknanya. Paham. Sudah? Ya. Baik, saya tanggapi lagi ya. Sebenarnya kalau masalah logat itu tidak benar, Wahid. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena baik bahasa Ibrani maupun bahasa Arab tidak ada kata ib, yang ada kata ab. Itu bukan kata Bang, tapi Ibrahim. Iya, Ibrahim. Ibroh itu berasal dari kata apa? Justru asalnya itu umat adalah Muslim tidak tahu asal usul katanya. Dan mim. Ba, ro, dan
Barohima, Barohama atau Abraham. Itu asal katanya. Sedangkan alif dan ya itu adalah huruf tambahan yang sebagai logatnya orang-orang Bani Ismail. Oke, Seperti coba itu, buka Bang. surat Al-Ahzab. Oke, Anda coba. Anda tidak tahu kata dasar bahasa Arab sih. Baik. Coba buka surat Al-Ahzab ayat 40, coba. Al-Ahzab ayat 40, ada apa Ya. itu? Surat Al-Ahzab ayat 40, coba baca. Al-Ajab ayat 40 ya, ada apa itu, Bang? Coba dibaca di situ. Wah, hilang lagi. Makana Gimana, Bang? Apa? Makana Muhammadun. Coba. Ya, makana Muhammadun terus Abba ahadin min rijalikum. Abba atau Iba bacanya. Nah. Anda tidak paham. Anda tidak Malah Anda, ketahuan. Coba baca dulu. Anda itu tidak paham. Tenang. Anda itu tidak paham. Ya, jangan ngomong Paham Anda nggak? tidak paham. Sebentar, itu kata-kata yang sia-sia. Orang Coba. itu Di situ Abba dengan Abba atau disamakan Iba? dengan Ibrahim. Kata Abba jangan disamakan dengan Ibrahim. Sebentar, Ibrahim tadi Anda itu artikan Ibrahim adalah itu apa? nama seseorang. Kalau Ya. Abba Tadi itu Anda adalah katakan suatu panggilan Ibrahim. dalam Oke. kalam Arab. Gitu Arti loh. Ibrahim tadi apa? Ibrahim ya nama nabi sebenarnya. Sebenarnya Artinya? namanya menunjuk pada Abraham itu. Artinya. Artinya ya sama aja dengan orang yang Israel itu. Bapak. Iya. Nah, sedangkan Bapak di dalam Al-Quran bukan Ib, tapi Ab. Coba baca itu surat Al-Ahzab tadi.